Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Cinderella Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat pekerjaan untuk mengadakan pesta topeng di sebuah rumah mewah milik keluarga kaya. Lalu ketika wanita ini juga menghadiri pesta tersebut, dia malah berjodoh dengan seorang pria ganteng yang gak lain adalah pemilik rumah itu sendiri. Namun karena wanita ini tiba-tiba pergi di tengah malam, pria itu akhirnya berencana mengadakan pesta pernikahan bohongan demi menemukan wanita pujaan hatinya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Angie yang bekerja sebagai penyedia catering di perusahaan pamannya bernama Otto. Sejak Otto pensiun, usaha catering ini dipegang oleh Angie dan anak Otto yang bernama Candice yang gak pernah mau repot dan selalu bermimpi untuk menikah dengan orang kaya. Dengan sedikit tabungan dan warisan dari orang tuanya yang udah meninggal, Angie sebenarnya punya cita-cita untuk membeli usaha ini dari ayah Candice. Rencananya, Angie akan berbicara dengan Otto tentang keinginannya itu dan meminta bantuan Candice agar meyakinkan ayahnya untuk menjual usaha ini kepadanya. Karena Candice nggak pernah membantu apapun, Angie mempekerjakan kedua sahabatnya bernama Lara dan Robin untuk menjadi anak buahnya. Angie pun lalu menceritakan tentang rencananya yang ingin membeli perusahaan ini, tapi Lara dan Robin mengingatkan kalau dia harus berhati-hati pada Candice yang terkenal licik. Sebelum Angie sempat berbicara, ternyata Candice sudah lebih dulu mengatakan pada ayahnya kalau mereka berdua akan meneruskan usaha ini. Ternyata hal itu merupakan rencana jahat dari Candice agar Angie nggak bisa hidup mandiri dan tetap menjadi budak yang bisa menghasilkan uang bagi dirinya. Dalam beberapa hari ke depan, rencananya perusahaan mereka akan bekerja bagi pria kaya yang ingin mengadakan pesta topeng untuk menyambut hari Natal. Candice pun meminta bantuan agar dia bisa mendekati pria kaya tersebut, dan jika berhasil menikah, Candice berjanji akan memberikan perusahaan ini kepada Angie. Beberapa hari kemudian, mereka berdua akhirnya berada di sebuah rumah mewah untuk mempersiapkan acara pesta topeng. Tiba-tiba datang pria ganteng bernama Nicholas yang merupakan pemilik rumah sekaligus orang yang ingin mengadakan acara tersebut. Karena Nick sangat menyukai konsep mereka, dia kemudian ingin mengundang Candice ke acara itu karena Candice mengaku kalau dialah yang mengusulkan permainan bertukar stocking. Candice pun langsung meminta Angie untuk mempersiapkan keperluannya, sedangkan dia sendiri akan melakukan perawatan agar wajahnya terlihat semakin cantik. Semenjak ayahnya meninggal bertahun-tahun yang lalu, Nick hanya tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Victoria. Ceritanya, Victoria ini merupakan pengusaha kaya raya, tapi dia belum merasa yakin untuk mewariskan harta dan perusahaannya itu kepada Nick. Karena Nick diberitakan sering gonta-ganti pacar, Victoria lalu meminta Nick agar segera mencari calon istri yang benar-benar serius untuk menjalani hidup bersamanya. Dan jika Nick berhasil mewujudkan permintaan itu, maka ibunya akan menganggap Nick udah cukup dewasa untuk mengelola semua harta dan perusahaan yang mereka miliki. Nick yang merasa terganggu dengan permintaan sang ibu lalu curhat pada sahabatnya bernama Max yang juga berpikir kalau dia selalu berkencan dengan wanita yang salah. Ternyata Max juga sependapat dengan Victoria karena selama ini Nick selalu didekati oleh banyak wanita cantik yang hanya mengincar kekayaan keluarganya. Adegan film kemudian beralih ke Angie yang hari itu bertemu seorang penjahit bernama Zelda untuk mengambil gaun yang dipesan oleh Candice. Ternyata Zelda ini sering melihat Angie mengunjungi kuburan orang tuanya dan anehnya Zelda malah membuat gaun itu yang sesuai dengan ukuran badan Angie.
Kemudian saat berada di salon, Angie tiba-tiba mendapat kabar dari Candice yang mengalami alergi kulit akibat memakai skincare untuk mempercantik dirinya. Dan karena Candice sudah membayar lunas biaya make up-nya, penata rias itu akhirnya meminta Angie untuk menggantikan sepupunya. Lalu ketika di perjalanan menuju ke rumah Nick, Angie lagi-lagi mendapat telepon dari Candice yang menuduhnya sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke pesta topeng. Candice pun sempat takut kalau Angie akan bertemu dengan Nick, tapi Angie berjanji kalau nggak ada seorang pun yang akan tahu kalau dia berada di pesta itu. Sesampainya di tempat tujuan, Angie langsung memperlihatkan undangan milik Candice agar dia diperbolehkan untuk masuk ke pesta itu yang terlihat sangat meriah. Di tempat itu, Max selalu mempersilahkan para tamu untuk memilih kaos kaki Natal milik orang lain dengan harapan mereka bisa menemukan jodoh di permainan ini. Setelah mendengar pengumuman dari Max, Angie langsung memilih salah satu kaos kaki Natal yang menurutnya sangat berkesan. Beberapa saat kemudian, Angie tiba-tiba dihampiri oleh Nick yang ternyata memilih stocking milik Angie yang menurutnya sangat cocok dengan warna gaunnya. Karena kebetulan Angie juga memilih stocking miliknya, Nick yang merasa terpesona dengan kecantikan Angie lalu ingin mengajaknya untuk berdansa. Setelah mereka selesai, Nick mengajak Angie untuk jalan-jalan di sekitar rumahnya, tapi Nick nggak memberitahu kalau dia adalah pemilik rumah yang mengadakan pesta ini. Pada pertemuan itu, Nick dan Angie sama-sama bercerita tentang pekerjaan mereka yang sama-sama berkecimpung pada bisnis keluarga. Di satu sisi, Nick mengatakan kalau dia belum mendapat kepercayaan dari sang ibu, dan di sisi lain Angie juga merasa berat karena punya sepupu yang berusaha menghalangi karirnya. Nick yang menganggap kalau Angie bisa memahami perasaannya, akhirnya menjadi jatuh hati dan ingin mengetahui wajah cantik Angie di balik topengnya. Kebetulan Max memanggil para tamu untuk berkumpul, tapi Angie yang takut kalau identitasnya ketahuan akhirnya memilih kabur dari pesta itu. Lalu sesampainya di dapur keluarga Nick, Angie langsung berpura-pura kalau dia lagi sibuk untuk membereskan pekerjaannya. Lara dan Robin pun sangat menantikan kalau Angie akan mengambil alih bisnis ini karena mereka berdua udah nggak mau lagi menganggap Candice sebagai atasan mereka. Ketika kedua sahabatnya pergi, Angie lalu melihat keluar jendela di mana Nick terlihat patah hati karena wanita yang dia tunggu-tunggu menghilang entah kemana. Di waktu yang sama, Angie tiba-tiba mendapat video call dari Candice yang ingin memastikan kalau Angie ada di acara itu sebagai seorang pelayan. Keesokan paginya, Angie melihat isi stocking Natal milik Nick yang terdapat barang-barang seperti jam kuno, batu, lilin, permen karet, dan sebuah kaos dari perlombaan makan. Sebenarnya Angie nggak tahu kalau pria itu adalah Nick, sehingga dia merasa bingung bagaimana caranya untuk menemukan pria tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, Nick juga berusaha mencari identitas Angie dengan menelpon semua tamu wanita yang hadir di pesta itu. Sayangnya nggak ada satupun yang bisa menebak isi dari stocking Angie yang membuat Max curiga kalau mungkin aja wanita itu adalah seorang pelayan pesta yang lagi menyamar. Lalu di siang harinya, Angie dan Candice datang lagi ke rumah Nick untuk membereskan beberapa perabotan yang masih ketinggalan. Pada saat itu, Angie nggak sengaja bertabrakan dengan Nick yang merasa curiga kalau Angie adalah wanita yang ia temui waktu di pesta topeng. Angie yang nggak mau ketahuan lalu mengatakan kalau mungkin aja wanita itu adalah sepupunya, tapi Candice malah mengaku kalau dia nggak datang ke pesta itu akibat alergi skincare.
about 4:45 yesterday. Trying to tell you. Oh. Nick? Nick pun jadi merasa gelisah dan tiba-tiba memiliki ide untuk mengadakan pesta pernikahan bohongan dengan harapan dia bisa menemukan wanita pujaan hatinya. Propose to find her. Di saat berada di rumah, Angie mendapat kabar dari Candice kalau Nick ingin memakai jasa mereka lagi untuk mengadakan pesta. Candice pun mengatakan kalau Nick akan mengadakan pesta pernikahan dengan seorang wanita misterius yang dia temui di acara pesta topeng. His wedding to some mystery woman. Begitu melihat video yang diupload oleh Nick, Angie jadi terkejut melihat stalkingnya dan menyadari kalau wanita misterius itu adalah dirinya. Namun Angie memilih untuk merahasiakan identitasnya karena dia takut kalau Candice akan menjadi sangat marah dan batal memberikan bisnis ini kepadanya. Lalu ketika Angie datang ke rumah Nick, ternyata di depan rumah itu udah banyak wanita yang ingin mengaku-ngaku sebagai wanita misterius. Dan di saat Angie datang menemui Nick, dia kembali merasa curiga kepada Angie kalau mereka berdua pernah bertemu di pesta itu. Then I misunderstood. Mendengar kalau Nick serius ingin menikah, Angie lalu bertanya kepada Nick apakah dia bisa mengenali wanita misterius itu jika berada di depannya. Angie pun sempat mengetes Nick dengan berandai-andai menjadi wanita tersebut, tapi Nick nggak percaya karena dia menganggap kalau Angie sama sekali nggak merasa tertarik kepadanya. But what happens if you don't find her? Oh, who wouldn't want to marry me? Di malam harinya, Candice yang penasaran dengan rencana pernikahan Nick, kemudian bertanya kepada Angie apakah Nick udah menemukan calon istrinya. Pada saat itu, Candice mengatakan kalau dia ingin mengembalikan gaunnya kepada Zelda, dan akhirnya Candice mengetahui kalau Angie adalah si wanita misterius. I've seen this dress. Dari fakta tersebut, Candice lalu memaksa Angie agar membantunya untuk meyakinkan Nick kalau dia adalah wanita yang selama ini udah dicari-cari oleh Nick. Awalnya, Angie menolak permintaan tersebut, tapi akhirnya dia terpaksa melakukannya agar bisa menjalani bisnis ini sendirian dan hidup bebas dari gangguan Candice. Free of me? Kemudian di saat Angie mulai mendekorasi rumah Nick, dia tiba-tiba aja dihampiri oleh Nick yang mengatakan kalau dia merasa nyaman jika berada di dekat Angie. Di sana, Nick kembali bertanya tentang alibi Angie pada waktu pesta topeng karena kemunculan Angie bertepatan dengan menghilangnya si gadis misterius di tengah malam. She disappeared at midnight. Oh, you like me. I can tell. I do. Di waktu yang bersamaan, Candice tiba-tiba datang ke tempat itu dan sesuai perjanjian mereka, Angie akhirnya mengatakan kalau Candice adalah wanita si pemilik stalking. Nick pun sempat ragu karena Candice pernah mengatakan kalau dia nggak datang ke pesta itu, tapi Candice berhasil meyakinkan Nick dengan berbagai alasan dan tipu daya yang dia buat. It wasn't until later I realized I had no idea how I was gonna find you. Keesokan harinya, Angie akhirnya melihat berita pertunangan Nick dan Candice yang udah tersebar ke media. Di tempat lain, Victoria merasa marah kepada Nick karena Candice sudah sengaja menyebarkan rencana pernikahan mereka yang menyebabkan keributan. Well, there's nothing I value more than an entrepreneurial spirit. Di samping permasalahan itu, ternyata Victoria juga nggak setuju Nick menikah dengan Candice karena sebagai seorang ibu dia bisa merasakan kalau Candice bukanlah wanita yang baik. Pembicaraan mereka pun nggak sengaja didengar oleh Angie, tapi sayangnya dia nggak berani mengatakan kebenaran kepada Nick demi cita-citanya untuk memiliki bisnis oto. I was expecting something different. Di saat Angie berkumpul dengan kedua temannya, dia nggak sengaja memberitahu tentang perjanjiannya dengan Candice sehingga Lara dan Robin akhirnya mengetahui kalau wanita misterius itu adalah Angie. Mereka berdua lalu meminta Angie untuk mengakui identitasnya kepada Nick, tapi Angie menolak karena dia takut kalau Nick nggak akan mencintainya. Doesn't he's in love with you? He's not in love with me. Agenda. I'm not being a pawn in someone else's game. Sementara itu di tempat lain, Nick meminta Candice untuk memilih cincin pernikahan mereka, tapi Candice malah menuntut agar disediakan cincin yang lebih mewah.
Selain itu, Candice juga meminta Nick untuk melamarnya di tempat yang spesial, yang membuat Nick mulai curiga kalau Candice bukanlah wanita yang ia cari. Makes a grand public proclamation of his love on one knee. Tomorrow, around sunset for the best lighting. Candice yang sadar kalau Nick udah curiga kepadanya, lalu meminta Angie untuk membantunya lewat alat komunikasi agar dia bisa berbicara lebih baik kepada Nick. You use at parties to communicate with the employees? Keesokan paginya, Nick kemudian mengajak Candice ke halaman rumah karena di tempat itulah dia mulai merasa jatuh hati kepada wanita misterius. Ketika Nick berlutut melamarnya, ternyata Candice sudah menyiapkan ponsel untuk merekam dengan alasan kalau dia ingin momen bahagia ini tersimpan selamanya. Namun karena Candice terlalu banyak tingkah, dia malah merusak momen romantis itu dan gak sengaja menjatuhkan cincin pernikahannya ke dalam kolam. I don't have to change my initials. It's okay. We were gonna have to reshoot this anyway. Di saat mereka berada di dalam, Angie kemudian membantu Candice untuk berbicara agar dia terlihat lebih meyakinkan sebagai wanita idaman Nick. Pada kesempatan itu, Candice mencoba untuk bersikap lebih mesra, tapi waktu dia ingin mencium Nick, Angie tiba-tiba aja merasa cemburu dan berusaha menghalangi mereka. Lalu pada suatu ketika, Nick menghampiri Angie yang lagi bekerja dan mulai curhat kalau dia harus menikah untuk mewarisi semua kekayaan keluarganya. Ternyata Nick merasa ragu untuk menikah dengan Candice karena menurutnya Candice bukanlah orang yang tepat yang dia temui di pesta itu. Gara-gara pembicaraan mereka tadi siang, Angie yang merasa nggak tega dengan Nick akhirnya meminta kepada Candice untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. Namun Candice malah menakut-nakuti Angie dan mengatakan kalau Nick nggak akan bisa memaafkan kebohongannya yang udah dia rahasiakan selama berhari-hari. You won't have anything to do with either of us, romantically or platonically. It's everything. But it's... Di sisi lain, Nick yang masih merasa penasaran, kemudian mengecek isi stocking dari wanita misterius yang terdapat 5 buah barang. Dari barang-barang itu, Nick menemukan satu bungkus korek api yang berasal dari sebuah restoran dan mungkin aja sering dikunjungi oleh wanita tersebut. That again whittles it down to Candice or Angie instead of Matches, the thing that I always forget to pack. See, I'm not... Lalu ketika mereka sampai di tempat tujuan, Nick merasa ragu kalau Candice pernah makan di restoran seperti ini. Tiba-tiba, Nick melihat gaun yang dipakai Angie waktu di pesta topeng, dan ternyata Max mengenal Zelda yang bercerita kalau gaun itu nggak muat di badan Candice. Sorry. Why do you ask? Karena Nick merasa penasaran pada wanita yang memakai gaun itu, Zelda lalu mengarahkan mereka untuk pergi ke makam orang tua Angie. Di sana, Nick akhirnya membeli gaun tersebut dan pergi ke makam orang tua Angie yang terdapat bunga mawar seperti di dalam stocking. Demi memastikan kecurigaannya, Nick lalu datang ke rumah Candice untuk menanyakan apa arti dari setiap barang yang ia masukkan ke dalam stockingnya. Tentu aja Candice nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari Nick, sehingga Candice akhirnya berbohong kalau dia meminta tolong pada Angie untuk memasukkan barang apapun ke dalam sana. That I delegated the filling of the stocking to Angie. Did you return the dress? Di waktu yang bersamaan, Angie tiba di rumah itu dan melihat kalau Nick meminta Candice untuk memakai gaun buatan Zelda yang ternyata kekecilan. I've been stress eating. Candice pun beralasan kalau akhir-akhir ini berat badannya naik akibat stres, dan dengan tipu daya yang dia ucapkan, Candice mengira kalau dia berhasil meluluhkan Nick. She doesn't love you. Kemudian di malam harinya, Nick menghampiri Angie yang lagi sibuk mendekorasi rumah untuk mengatakan kalau dia menyukai Angie. Di sana, Angie malah membicarakan tentang pernikahan Nick dan Candice, sehingga kenyataan itu membuat Angie merasa ragu untuk membalas perasaan Nick. Wedding scheduled to somebody else tomorrow. Sebelum upacara pernikahan Nick dan Candice diselenggarakan, Angie sempat mampir ke makam orang tuanya untuk meminta petunjuk. Sebenarnya, Angie juga merasa jatuh hati kepada Nick, tapi dia bingung bagaimana caranya memperbaiki keadaan ini yang terjadi karena kebohongannya.
Singkat cerita, saat Angie datang ke acara pernikahan, dia langsung meminta Candice untuk menghentikan sandiwara ini demi kebaikan Nick dan keluarganya. Pada waktu itu, Lara dan Robin meminta teknisi untuk menyalakan mic pada Candice, sehingga semua orang bisa mendengar kalau Candice udah menyiksa Angie agar dia bisa menikah dengan Nick. But he wants Nicholas to marry an imposter. Let your dad be proud thinking you're this hardworking entrepreneur. Setelah berhasil mengeluarkan Angie, Nick tiba-tiba datang mencari Candice untuk memberitahu kalau dia menolak semua harta warisan yang akan diberikan oleh ibunya. Nick pun ingin mengajak Candice untuk hidup secara sederhana, dan ketika melihat respon Candice, Nick akhirnya mengetahui kalau Candice hanya mengincar kekayaannya. But, this wedding is off. Your microphone is on. Kemudian saat Angie kembali ke rumah, Candice yang ditemani oleh sang ayah akhirnya meminta maaf atas semua kelicikan yang udah dia lakukan. Di sana, Otto juga meminta maaf karena dia nggak bisa menjadi teman curhat yang baik bagi Angie, padahal selama ini Otto selalu memperlakukan Angie sebagai putri kandungnya sendiri. Setelah mereka bermaaf-maafan, ternyata Nick udah berada di rumah Otto untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada Angie. Selain itu, Nick juga udah menyiapkan cincin untuk melamar Angie, dan beberapa waktu kemudian mereka berdua akhirnya menjadi pasangan suami istri. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Cinderella Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.